Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang memberikan hidup dan mati pada diri kita sebagai sebuah cobaan, yang mana Allah ingin melihat siapa di antara kita ahsanu amalah, yang paling baik amalnya dari kehidupan yang Allah berikan kepadanya. Tentu di sini yang dimaksud adalah perbuatan baik semasa hidupnya yang dia dominan mengerjakannya. Mari kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak melakukan kesyirikatan kepadanya. Dan mari kita bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah merupakan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, muslimat, ayah, bunda, tuan, puan, abang, kakak, orang baik yang sama, dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah memberikan kembali kekuatan kepada kita untuk duduk sejenak melakukan thalabul ilm. Mudah-mudahan kebiasaan baik yang kita lakukan ini bisa selalu senantiasa kita pertahankan atau kita istiqomahkan, sehingga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tentu akan memberikan sebuah kesenangan, kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan kepada diri kita. Sebab kita terus mengisi kehidupan kita dengan melakukan kebaikan, dan kalau kita terus melakukan kebaikan, maka yakin dan percaya tanpa kita memikirkan keburukan, maka kita akan meninggalkan keburukan itu. Oleh karena setiap hari yang kita jalani itu kita terus mengedepankan perbuatan-perbuatan yang memang diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga terpikir untuk mau melakukan keburukan tidak akan terpintas di pemikiran kita. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk tetap istiqomah ahsanu amala, melakukan perbuatan-perbuatan baik yang menjadi tolak ukur penilaian yang mendatangkan keridhaan dan rahmat Allah kepada diri kita. Saudaraku kaum muslimin muslimat, ayah bunda, tuan puan, abang kakak, orang baik yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita yang sangat singkat ini, insya Allah kita akan berbicara terkait dengan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada diri kita untuk tidak meninggalkan pelaksanaan sholat 4 rakaat sebelum pelaksanaan sholat duhur dan 2 rakaat sebelum pelaksanaan sholat subuh. Kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan daripada perintah tersebut, yakni istiqomah melaksanakan 4 rakaat sebelum melaksanakan sholat duhur, yang dimaksud di sini adalah sholat sunnah, dan 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh. Kita lihat literatur keterangan perintah dari Nabi SAW berkaitan dengan masalah di atas. Rasul SAW bersabda, an Aisyata radhiyallahu anha qalat, dari Bunda Aisyah
istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah memberkahinya, dia berkata, "Anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam kana la yada'u arba'an qabla dhuhri wa raka'ataini qabla al-ghadati." Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sebelum pelaksanaan sholat subuh. Pertanyaannya adalah, kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengistiqomahkan dirinya untuk menjaga daripada pelaksanaan sholat sunnah rawatib, yaitu 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sebelum pelaksanaan sholat subuh? Kalau kita melihat jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, dalam literatur hadis yang lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keterangan kepada kita bahwa barang siapa di antara kita yang dia itu mampu menjaga daripada pelaksanaan sholat sunnah 4 rakaat sebelum pelaksanaan sholat duhur, dan setelah sholat duhur dia juga mampu menjaga keistiqomahannya dalam melaksanakan 4 rakaat setelah sholat duhur, artinya sholat sunnah yang dia kerjakan setelah pelaksanaan sholat duhur, maka kelak di akhirat jasadnya akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disentuh api neraka. Konsep hadis inilah yang bisa memberikan pencerahan kepada diri kita, memberikan pemahaman dan pengertian kepada diri kita. Maka kita bisa katakan bahwa wajar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu senantiasa mengistiqomahkan dirinya untuk menjaga daripada pelaksanaan sholat sunnah 4 rakaat sebelum pelaksanaan sholat duhur, sehingga memberikan pembelajaran yang sangat berarti dan penting bagi diri kita untuk selalu senantiasa berusaha dan berupaya mengistiqomahkan diri kita melaksanakan dan menjaga daripada pelaksanaan salat sunnah 4 rakaat sebelum pelaksanaan salat duhur dan 4 rakaat setelah pelaksanaan salat duhur. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa dan mampu mengistiqomahkan diri kita melaksanakan ibadah salat sunnah tersebut. Lalu yang kedua, pertanyaannya adalah kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengistiqomahkan dirinya untuk melaksanakan pelaksanaan salat sunnah 2 rakaat sebelum pelaksanaan salat subuh? Maka ketika kita melihat keterangan-keterangan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada satu literatur hadis yang memberikan kabar gembira kepada diri kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha." Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita begitu banyak mengenal pemain bola dunia, di antaranya Ronaldo, Messi dan teman-temannya. Bahkan kita sampai mengetahui gaji daripada pemain bola tersebut. Ya, ratusan miliar mereka dapatkan dengan potensi kecerdasan bola yang mereka miliki, dan membuat mereka mendapatkan kebahagiaan yang sangat super luar biasa tatkala mereka masih hidup di alam permukaan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ada satu tawaran menarik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak kita lalaikan, yang banyak kita lupakan. Sementara ini yang diberikan kepada kita, artinya tawaran yang ditawarkan kepada kita itu jauh lebih mulia dibandingkan dengan gajinya Ronaldo dan Messi serta pemain bola yang lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita dalam sabdanya, "Raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha." Kalau kau mampu untuk mendirikan pelaksanaan sholat sunnah 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat wajib pada waktu subuh, maka itu jauh lebih mulia dibandingkan dunia dan seisinya.
Pertanyaannya adalah, kira-kira dengan berita yang sangat baik ini, apakah kita mampu untuk bisa merealisasikan pelaksanaan daripada melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh? Maka itu kembali kepada diri pribadi kita masing-masing. Bahkan di antara kita ya masih meragukan kondisi demikian, sehingga mereka melalaikan diri mereka dengan tidak melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum pelaksanaan sholat subuh. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, mungkin secara pemikiran dan akal sehat kita bahwa tatkala kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat, kita tidak menjadi orang hebat, kita tidak menjadi orang kaya sebagaimana Ronaldo, Messi, dan teman-temannya. Tapi yakin dan percaya bahwa apa yang kita kerjakan ketika kita ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kelak di akhirat hal yang kita kerjakan oleh karena keikhlasan kita itu mengharap ridha dan rahmat Allah akan memberikan kebahagiaan yang sempurna, kesuksesan yang sempurna, kesejahteraan yang sempurna pada diri kita tatkala kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka yang berlimpahan harta di dunia belum tentu nanti di akhirat bisa mendapatkan kebahagiaan yang nantinya Allah berikan kepada diri kita oleh karena keistiqomahan kita dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan singkat kita pada pertemuan yang sangat berbahagia ini adalah, mari sama-sama kita berusaha dan berupaya untuk mengistiqomahkan diri kita. Yang pertama, menjaga daripada pelaksanaan sholat sunnah 4 rakaat sebelum melaksanakan sholat duhur dan 4 rakaat setelah melaksanakan sholat duhur, dengan jaminan Allah membebaskan diri kita daripada disentuhnya nanti pada api neraka. Atau dengan kata lain, Allah mengharamkan jasad kita untuk disentuh oleh api neraka. Lalu yang kedua, kita berupaya dan berusaha untuk mengistiqomahkan diri kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh, karena dengan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh itu mendatangkan kemuliaan yang sangat besar pada diri kita. Oleh karena kondisi yang kita kerjakan tersebut mendatangkan kebahagiaan yang sempurna pada diri kita. Di dunia kita bahagia, apatah lagi kita kembali menghadap Allah, maka Allah akan memberikan kesempurnaan kebahagiaan itu kepada diri kita, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena ketaatan kita kepada Allah terkait apa yang diperintahkan Allah kita kerjakan, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu kita tinggalkan. Doa kami pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, dan terus kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan perintah yang baru saja kita dengarkan, sehingga kita menjadi orang-orang muflihun yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hal yang kecil ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Terakhir, kami sampaikan kepada para pemirsa, kaum muslimin muslimat, ayah bunda, tuan puan, abang kakak sekalian, mari kita menguatkan channel kami dengan mendukung kegiatan dakwah kami ini melalui like, share kepada teman-teman yang lain agar bisa mendapatkan faedah atau manfaat daripada apa yang telah kita dengarkan. Dan insya Allah setiap kebaikan yang kita tebarluaskan akan mendatangkan pahala kepada diri kita dengan kebaikan-kebaikan yang telah kita bagikan kepada sesama kita melalui grup-grup yang kita ikuti. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.